अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. Suka dibimbing lah sama beliau nih. Kalau mau tahu tentang agama atau apa bisa, maksudnya ada nambah wawasan lah gitu. Kalau cuma tanya agama nggak kurang sama kita juga begini. Maksudnya kadang kalau masalah agama, nah ke beliau nih suka tanya beberapa Fadili. Iya. Ya kita ngayap kemana-mana, tapi ada iniannya lah, ada kontrolnya gitu. Ada kita berusaha. Oh gitu ya? Iya, ini 50.000 tahun berarti sudah di Cianjur sudah ada manusia dong sebelum ini. Oh gitu katanya. Itu yang orang sininya, Pak. Itu yang di bawah kan ada gedungnya tuh. Penjaga. Penjaganya. Kita kan nggak boleh lihat gambar-gambarnya situs-situsnya. Itu ada 5 itu kan ada 5 lantai itu ya. Jadi mereka simbolkan di bawah tuh ada sumur. Iya. Jadi kemungkinan dulu ini ada para wali lah katanya, tempat duduknya. Terus ada umpa kan, di seolah-olah kan digambarkan rukun Islam. Ada 5 lantai tuh yang Gunung Padang itu. Itu batu segede-gede tiang gini, lebih gede ya. Tersusun rapi, terus ada apa seperti dikait-kaitkan gitu. Seperti candi gitu kan. Itu yang bentuknya seperti piramid itu bukan, Pak? Iya, Oh, piramid iya benar. Megalitikum itu. Baru situs mudah. Iya, soalnya gini, memang kan di Indonesia ada beberapa piramid ya. Jadi bukan hanya di Mesir piramid. Kalau piramid di Mesir kan itu umurnya baru sekian ribu tahun. Iya. Baru, Di bawah tapi 10 gitu ya. di bawah 10 lah. ada yang 13.000 Musa tahun. kan. Musa 4.000 Nah. tahunan. Tapi kalau yang kayak di Sumatera itu umurnya ada yang 30.000 tahun. Ya di Gunung Padang nggak, bukan Sumatera. Enggak, di Sumatera ada, daerah Sumatera Utara ada juga piramid. Itu umurnya sudah 30.000 tahun. Artinya piramid itu kan pernah ada kerajaan juga, pernah ada sebuah peradaban kan, berarti kan ada piramid makanya. Nah, kalau di Gunung Padang saya pernah dengar, iya Gunung Padang di daerah Cianjur ya. Nah, itu pernah saya dengar situsnya lewat dari YouTube gitu kan, pernah itu Dia lebih tua lagi piramid. ya. Kata-kata penjaganya ini Pak, kemarin ada tim tim geologi Amerika Serikat dengan ini kesini katanya. Jadi ada penelitian digali, di hasil penelitian di labnya itu ini sekitar 50.000 tahun usianya batunya itu batu yang masih di atas kan, itu kan sampai sudah ada yang di bawah mungkin sudah gede gini, tiang gini, rata, panjang seperti balok gitu. Itu rapi banget. Terus di ujung-ujungnya itu dicoklat gitu, seperti tempat ngaitkan gini. Kelihatannya itu dulunya sebenarnya candi terus roboh gitu, karena mungkin gempa bumi atau apa. Kalau mungkin digali kan kembali itu ada itu tadi nih, ada yang katanya wangsit atau apa. Buat di Gunung Padang itu ada Tempar aja dia. dari Cianjur ke pinggir pantai Sinangbarang itu tembus kan 145 kilo tuh, pas ujung dari situ ke Cidaun lagi sekitar 25 kilo ke atas ke Ciwidey tembusnya. Ciwidey masuknya masih Cianjur. Bandung. Bukan, yang Ranca Upas itu yang pernah kita jima dulu. Nah itu turunnya ke bawah ke masjid kita tuh di bawah. Kalau tembusnya itu langsung Garut. Ilmunya belum nyampe kita aja. Masih kedengeran. Belum kebayang baru dapat. Nah nanti kan itu sudah tembus ke Pelabuhan Ratu, ada Damri, jalur selatan. Pelabuhan Ratu maksudnya Sukabumi kan ya? Iya. Pelabuhan Ratu nanti keluar Bangbagan, Surade, Tegal Bulan, Nyebrang, Langga Bintang, terus pilih pantai sampai ke Garut. Nah, ibadah mahdoh yang mutaadi itu pribadi kita dengan Tuhan. Contohnya sholat. Apa coba manfaat kita sholat untuk tetangga apa? Omar rajin ke masjid. Kira-kira manfaat untuk tetangga apa? Karena tidak terasa kan? Tidak terasa manfaat sholat kita untuk tetangga. Manfaat kita puasa kan tidak ada untuk tetangga secara langsung. Maka Allah lebih menyukai ibadah itu yang mahdoh tapi qasirah.
Khusyuk itu apa? Langsung terasa oleh tetangga. Apa? Sodako. Allah senang banget itu. Rasulullah menganjurkan itu yang ibadah itu yang kosarohnya. Artinya apa? Punya uang 100.000, dia tetangga barangkali dibagi. Kan langsung terasa tuh. Itu yang dikasih. Nah, rata-rata orang lebih menonjol di ibadah muta'addi. Rajinnya sholatnya, rajin zikirnya. Iya, maksudnya padahal sebenarnya itu kan untuk pribadi dia dengan Tuhan. Gitu. Tidak ada dampak sosial. Makanya Muhammad kan tidak pernah suatu saat pernah tidak tidur semalaman. Saya tanya, kenapa ya Rasul gelisah sekali? Ada 1 dirham yang belum saya bagikan. Jadi begitu pedulinya Rasulullah terhadap hal yang semacam itu. Nah, seandainya orang-orang kaya kita paham tentang itu, selesai. Tidak mungkin ada orang bangun masjid mesti pakai sayur di pinggir jalan. Sehingga ada anekdot kan, itu masjidnya nanti Al-Sairiyah namanya gitu. Karena habis nyair di pinggir jalan gitu. Atau Al-Angkotiyah, Pak, dari angkot nunggunya gitunya cerong. Bayangkan yang diharap surga. Tapi dengan uang recehan kan. Kapan mau nyampe? Padahal kalau dihitung uang orang-orang kaya di Indonesia itu luar biasa. Nggak usahlah dari luar. Sekarang dikumpulin zakat. Ternyata potensi zakat fitrah yang terkumpul bagi Indonesia yang sekian 100 miliar, sekian miliar penduduk Indonesia. Taruh misalnya 100 juta yang umat Islam yang punya hak itu. Dari zakat saja ternyata potensinya berapa? Sampai 18 triliun potensinya itu. Maka jangan salah Pak, kalau di Jakarta gedung Bajenasnya berapa? 18 lantai. Yang mengelola zakatnya apa? Mobilnya apa? Pajero Pak. Terus mustahaknya apa? 2,5 kilogram. Kejam. Perbandingannya jauh. Nah, maksudnya ternyata yang sejahtera amilnya, bukan mustahaknya. Inilah Indonesia. Untuk apa gedung baca tinggi-tinggi itu apa? Sedangkan yang di Seandainya uang itu betul-betul terkelola dengan baik, yang namanya kesejahteraan itu bisa Quran kan baldatun thayyibatun warbun ghafur tercapai. Sekarang dana haji dari orang satu haji nyisanya itu sekitar 1.200 US dollar per satu orang. Kan 20.000 orang haji. Maka dikumpulin kan di DAU, dana abadi umat. Hitung berapa triliun sampai detik ini. Hitungan kemarin oleh konsultan publik itu ada 450 triliun pada dana abadi umat semenjak haji ada di Indonesia. Orang miskin itu harusnya berbahagia. Kenapa? Tadi banyak medan lapangan amal yang kita lakukan kan gitu. Orang kaya juga harusnya berbangga dengan orang miskin. Gitu. Nah, kok Allah dipaskan hatinya. Orang miskin kok tidak pernah berontak. Di pasar jualan sayur. Pas selesai jualan sayur sudah selesai, mereka ngobrol berapa dapat 300.000, berapa dapat 200.000, sama-sama jualan sayur 200, 300, 400, senyum semuanya. Coba kalau RT yang ngebagiinnya, mau jadi udang-udang. Pada saat saya melakukan tirakat itu seolah-olah seperti ada yang senang sama saya Pak, tapi yang senangnya bukan manusia Pak. Begitu aja, makhluk halus, bukan jin, kayak seperti jin. Dan dia tuh awalnya yaitu saya tinggal di mes atau di optik ya Pak ya. Ya terus itu kan pintu kaca kayak mall kan berat Pak ya, tebal kacanya aja berapa 1 senti lebih kan kaca itu kalau saya tidur sendiri di situ seperti ada yang ngedorong krek, pintunya tek gitu. Jadi seolah-olah cari perhatian saya lah gitu. Nah, sampai akhirnya dia datang lah mimpi saya. Aku tuh suka kamu tuh milik saya kata dia. Dan pinternya dia si setan ini, si jin ini bisa menyerupai wajah seorang wanita yang tipe saya banget. Tapi alhamdulillah saya masih sadar tuh Pak pada saat dia ini Pak.
Saya bilang gini, kamu setan, kalau manusia saya mau. Saya bilang, karena kamu setan saya nggak mau, saya bilang gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Itu sebenarnya itu jin, energi, makhluk, atau apa itu Pak sebenarnya? Iya, kalau ini konteks kita kembalikan lagi ya. Kalau kita cerita konteks Al-Quran, jin, iblis, setan, itu kembalikan lagi ya. Kalau konteks Quran, itu surah ada surah namanya surah jin. Surah jin betul. Coba buka surah jin. Ternyata surah jin itu udah kelompok orang yang datang ke Nabi untuk minta, ya Allah tolong bacakan kepada Allah tentang ayat-ayat ini. Itu ternyata kan dari suku Najran, dari suku yang bukan dari Arab, datang ke Rasulullah minta penjelasan. Kenapa disebut kelompok jin? Karena mereka mau imannya disembunyikan untuk sementara. Sesuai dengan konteks jin itu asal katanya kan junun yang tersembunyi. Makanya bayi dan perut ibunya sebutnya apa? Janin. Janin. Kenapa janin? Karena tersebut. Orang yang hilang ingatannya atau gila sebutnya apa? Majnun atau junun. Kenapa sebut junun? Tersembunyi akal pikiran, akal sehatnya. Kembali lagi, konteksnya konteks Quran ya. Saya tidak mau cerita hal yang lain. Nah, ternyata kalau lihat konteks Quran, jin, setan, iblis, itu semuanya kata sifat. Nah, kalau saya katakan, kalau kata sifat, ada bandanya. Nggak ada. Jadi dia bisa menjelma di mana? Di mana aja. Karena dia sifat. Beda dengan malaikat. Malakun itu kata benda. Artinya berarti ada wujudnya. Ketika Pak Nurdin sedang sholat tahajud, tiba-tiba sudah ada orang duduk di situ. Pasti itu malaikat. Memang bendanya ada. Kenapa Rasul ketika menerangkan iman kan tiba-tiba ada seseorang yang datang putih, bersih. Bertanya, man imannya Rasul? Nanya iman, nanya Islam, nama ihsan, nama ikhwan. Setelah itu dia yang nanya, dia yang jawab. Pergi aja gitu. Kata saya sering melihat sesuatu yang kenapa bisa hilang itu. Padahal saya betul-betul pernah menyaksikan tadi buka jendela tiba-tiba ada ini. Zaman bahula. Iya, gitu maksudnya. Pernah saya juga. Nah, maksudnya gini, maksud saya begini. Fenomena yang tidak bisa dipahami oleh kita. Karena alam ini ada gravitasi, ada macam-macam. Ternyata orang kesurupan. Ternyata ilmu pengetahuan sekarang sudah ketahuan. Ketika otak kecil, otak besar kita ngedrop, pasti otak kecil yang berfungsi. Semua rekaman apapun akan muncul. Bisa suara berbeda, bisa ingatan apapun bisa muncul, bisa suara, bisa halus, macam-macam gitu. Itu ternyata fenomena dalam tubuh manusia itu. Maka saya jadi heran ketika orang mengatakan itu bisa bukan sendiri loh Pak. Itu nyiru bisa terbang Pak. Nah pertanyaan saya tidak yakin itu apapun. Kamu bilang, oh jin itu. Pertanyaan saya, kamu bisa meyakinkan saya enggak bahwa itu jin? Itu saja pertanyaannya. Bisa enggak yakinkan saya bahwa itu jin? Dan kamu bisa rekam, bisa dengan cecak-cecak ilmuwan sok jelaskan ke saya. Jinnya siapa, terus bagaimana caranya? Ya gitu. Ternyata kan sampai saat ini tidak bisa ada orang yang bisa membuktikan. Walaupun ada cerita di TV7 tentang nangkap jin masuk di botol segala macam, Pak itu hanya jualan konten kan? Iya maksudnya jualan konten lah. Nah gitu tidak bersih, tidak clear bahwasanya hidup kita tidak dapat info apa. Saya misalnya ketika saya hidup dan gede, pertama dapat info dari orang tua, jangan kesini nanti gini. Dia sudah ada info duluan ke saya tentang di sana ada apa, terus dengar cerita di sekolah, teman melihat televisi, nonton segala macam, sudahlah masuk semuanya, filenya sudah ada di sini. Nah gitu, apakah itu tidak berpengaruh? Berpengaruh banget. Nah ketika suasana malam, dingin, gelap, apakah tidak berpengaruh? Pasti berpengaruh, kan gitu. Nah situasi-situasi itulah yang akan mempengaruhi kita. Maka otak kita tuh tahu apa yang diingat pertama. Insya Allah kalau Pak Dili sih emang tugasnya ini Pak ya, tugasnya emang untuk pencerahan. Salli ala nabiyyina
صل على محمد يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا غير فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان